Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari mahasiswa kampus Politeknik STI Bisnis Tegal. Dan di sini kita akan belajar mengenai ekuitas akuntansi keuangan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fazri Nur Khotimah dari kelas D3 Manajemen dan rekan saya Nur Haliza Damayanti dari kelas D3 Manajemen dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Dan mengenai daftar isi, di sini kita akan membahas tentang 1. Pengertian ekuitas, 2. Unsur-unsur ekuitas, 3. Jenis-jenis ekuitas, 4. Tujuan ekuitas, 5. Contoh ekuitas, 6. Pelaporan ekuitas, dan yang terakhir, rumus ekuitas. Pengertian ekuitas. Ekuitas atau equity secara bahasa berarti kekayaan bersih dari sebuah perusahaan. Jika melihat arti tersebut, maka pengertiannya adalah hak dari seorang pemilik perusahaan atas aset perusahaan setelah semua kewajiban dalam neraca terbayarkan. Singkatnya, arti ekuitas adalah hak dari pemilik perusahaan terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Liabilitas ini seperti jumlah uang yang akan dikembalikan ke pemegang saham, nilai hutang yang harus dilunasi, dan lainnya. Hal ini juga bisa disebut sebagai modal atau kekayaan dari pebisnis. Pengertian ekuitas. Pengertian ekuitas menurut para ahli, Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 21. Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Pada dasarnya, ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Pengertian ekuitas. Pengertian ekuitas menurut para ahli, Freddy Samuel Kawatu. Ekuitas adalah salah satu pos utama dalam neraca pemerintah daerah selain aset dan kewajiban. Bahtiar dan Nurfadila. Ekuitas merupakan modal perusahaan yang hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Atau dengan kata lain, ekuitas adalah salah satu sumber dana perusahaan yang berasal dari pemegang saham atau pemilik perusahaan dan laba usaha yang diperoleh perusahaan. Unsur-unsur ekuitas. 1. Modal yang disetor. Modal yang disetor dibagi menjadi dua bagian, yaitu modal saham agio ataupun disagio saham. 2. Keuntungan yang tidak dibagi. 3. Modal dari penilaian kembali. 4. Modal dari hibah atau sumbangan. Dan yang kelima, modal lainnya. Jenis-jenis ekuitas. 1. Ekuitas pemegang saham. 2. Ekuitas pemilik perusahaan. 3. Pembiayaan ekuitas. 4. Ekuitas rumah. Dan 5. Ekuitas merek. Tujuan ekuitas. Selain untuk melihat seberapa besar aset yang ada, ekuitas juga bertujuan untuk mengetahui bagian dari hak pemilik yang ada di dalam perusahaan. Bagian dari hak ini akan menjadi sesuatu yang wajib untuk dilaporkan. Nantinya, nilai ekuitas ini akan bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas tentang sumber dana dari perusahaan tersebut. Laporan ini juga nantinya akan tersaji sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan akta pendirian yang ada. Contoh ekuitas. 1. Saham. Pemegang saham ini juga memiliki hak untuk menerima hasil dari usaha dalam bentuk dividen. Saham juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu saham biasa, saham preferred, dan saham treasury. 2. Modal. Modal merupakan setoran awal yang dari pemilik untuk keberlangsungan usaha dalam perusahaan tersebut. 3. Donated capital atau modal sumbangan. Ini merupakan setoran modal yang perusahaan dapatkan tanpa melalui proses pengeluaran ataupun belanja modal. 4. Agio dan disagio. Agio dan disagio merupakan contoh ekuitas dari hasil penjualan saham. Bila nilai penjualannya positif, maka hal itu disebut agio, dan jika sebaliknya, maka disebut disagio.
Penjualan saham di sini termasuk saham biasa ataupun saham preferred. 5. Selisih penilaian kembali. Ketika perusahaan melakukan revaluasi terhadap asetnya, maka biasanya akan ada selisih. Nilai dari selisih inilah yang nantinya akan menjadi ekuitas. Nilai dari selisih ini sendiri bisa bergerak ke arah positif maupun negatif. Nilai ketika melakukan revaluasi atau penilaian kembali ini akan bergantung pada nilai aset saat itu. Selain ini juga, nantinya akan berpengaruh terhadap besaran modal dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir atau yang keenam, retained earnings. Retained earnings atau biasa dikenal dengan laba yang ditahan. Kondisi ini terjadi ketika keuntungan dari perusahaan tidak dibagikan atau ditahan. Ada banyak hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Salah satunya adalah untuk melakukan penambahan modal. Pelaporan ekuitas yaitu 1. Pelaporan ekuitas saham. Saham merupakan salah satu cara untuk menambah modal. Namun, beberapa kasus, saham hanya dianggap sebagai barang dagangan, yang mana pemegang saham ini hanya mengambil keuntungan dari selisih nilai ketika membeli dan menjual. Yang kedua, pelaporan ekuitas laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba yang dihasilkan perusahaan, namun tidak dibagikan kepada pemilik modal. Tujuan dari laba ditahan itu sendiri bisa untuk memperbesar modal perusahaan atau juga bisa menutupi beberapa kewajiban yang dimiliki perusahaan. Dan yang ketiga, pelaporan ekuitas laba yang dibagikan. Laba yang dibagikan atau biasa dikenal dengan dividen. Dividen sendiri merupakan pembagian keuntungan kepada pemegang saham berdasarkan pada banyaknya saham yang mereka miliki. Ada dua cara untuk membagikan dividen. Pertama, dalam bentuk uang, dan yang kedua, dalam bentuk surat berharga. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu laporan keuangan yang menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan bersih selama periode tertentu menurut prinsip pengukuran yang digunakan oleh perusahaan. Laporan ini sangat penting, tetapi banyak orang yang melewatkannya. Bahkan, dalam laporan ini, perusahaan dapat melihat perubahan modal ekuitas perusahaan. Penting untuk mengetahui lebih banyak tentang perusahaan ekuitas ini, menurut Agus Purwaji, laporan perubahan ekuitas adalah laporan perubahan ekuitas selama periode pelaporan. Laporan ini terdiri dari beberapa unsur, antara lain modal awal periode, penambahan, dan pengurangan satu periode, serta modal penutup periode. Pentingnya ekuitas dalam perusahaan. Nilai ekuitas sebuah perusahaan mencerminkan nilai buku perusahaan tersebut. Nilai ini merupakan salah satu faktor yang menentukan harga saham perusahaan tersebut. Namun demikian, tidak jarang kita menemukan harga saham yang lebih tinggi dari nilai ekuitas per saham suatu perusahaan. Harga saham yang lebih tinggi ini mengindikasikan bahwa investor meyakini bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek baik di masa yang akan datang. Saat menjalankan bisnis, seorang pengusaha wajib memahami dasar-dasar ekuitas perusahaan. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui seberapa besar nilai saham dan aset tanpa hutang dan kewajiban yang menunjukkan sehat tidaknya sebuah perusahaan. Rumus ekuitas. Ekuitas sama dengan aktiva atau harta dikurangi pasiva atau hutang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.